Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan Foundation Planning yang telah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Namun sebelumnya, saya perkenalkan bahwa nama saya Asiman, tempat tanggal lahir Pekan Komering Ulu Timur, 41 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Juli 1975. Kemudian alhamdulillah sudah dikaruniai dua orang anak, yang tua sudah kelas 2 SMA dan yang kecil masih umur 1 tahun. Jauhnya. Jadi kenapa saya di Ulu Timur dan sampai di Musirawas? Ceritanya bahwa tahun 2002 saya bersilaturahmi sama saudara yang ada di Musirawas. Alhamdulillah saya tahun 2002 saya betah, alhamdulillah sampai diangkat jadi PKRB di Musirawas tahun 2005. Bila berjelaskan tentang biodata saya, yang selanjutnya bahwa kegiatan Foundation Planning ini yang harus diikuti oleh calon kepala sekolah pada tingkat ini, bahwa yang pertama dari kedaulatan atau latar belakang di lapangan kita jumpai bahwa saat ini atau beberapa tahun yang lalu sering kita jumpai bahwa ada kepala sekolah yang belum mengikuti atau belum pernah mengikuti diklat calon kepala sekolah. Padahal pada Permendiknas nomor 28 tahun 2010 dikatakan bahwa diklat calon kepala sekolah merupakan salah satu prasyarat dalam proses untuk pembekalan melalui teori dan praktek bagi calon kepala sekolah yang hendak menjadi kepala sekolah. Nah, atas dasar itu bahwa diklat calon kepala sekolah ini saya anggap sangat penting. Karena apa? Ketika seorang menjadi kepala sekolah dan pernah mengikuti diklat, ini diharapkan telah mengetahui seluk-beluk ataupun teori atau praktis yang pernah diikuti dalam kegiatan diklat calon kepala sekolah. Walaupun dalam realisasi bahwa meskipun seseorang belum pernah ikut diklat cakep, ternyata setelah menjadi kepala sekolah pun mereka juga telah mampu untuk melakukan tugas-tugas sebagai kepala sekolah. Namun saya sampaikan sekali lagi bahwa inilah latar belakang saya, bahwa banyak kepala sekolah yang diangkat tapi belum mengikuti diklat. Oleh karena itu pentingnya diklat ini, sehingga saya sampaikan pada latar belakang ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tujuan dilakukan atau tujuan laporan yang saya buat, yang pertama bahwa kajian ini menurut saya yang pertama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah. Jadi ketika calon kepala sekolah sudah dilatih melalui teori atau praktis, diharapkan setelah mengikuti kegiatan Foundation Planning mereka memiliki kemampuan sehingga nanti pada gilirannya seandainya ada nasib atau ada rezeki atau ada kesempatan ketika menjadi kepala sekolah dia sudah mampu. Dan selanjutnya belajar bersosialisasi dengan dua kepala sekolah, karena dalam Foundation Planning ini ada dua sekolah magang 1 di sekolah sendiri dan sekolah magang 2 di sekolah lain. Otomatis perlu bersosialisasi, perlu bersama dengan kepala sekolah yang ada di dua sekolah itu. Meskipun di sekolah magang 1 pribadi ini sudah tidak asing lagi karena tiap hari kita melaksanakan kegiatan bersosialisasi. Namun khusus untuk sekolah magang 2 ini perlu kita bersosialisasi, menjaga hubungan baik antara kedua kepala sekolah itu. Yang selanjutnya meningkatkan kompetensi guru. Meningkatkan kompetensi guru ini nanti akan saya jabarkan ketika pada rencana tingkat kepemimpinan, di mana calon kepala sekolah dituntut untuk membina guru, latihan membina guru untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi inilah 3 tujuan dasar UCL yang laporan ujian ini yang saya buat, bahwa meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah dan bersosialisasi dengan kedua kepala sekolah, dan yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi
berpotensi turun. Yang selanjutnya hasil yang diharapkan. Jadi hasil yang diharapkan adalah menyiapkan calon kepala sekolah agar menjadi kepala sekolah yang efektif. Kenapa saya katakan menjadi kepala sekolah yang efektif? Bahwa menurut Stronger dalam bukunya yang berjudul Kepala Sekolah yang Efektif, jadi kepala sekolah ideal itu hendaknya jadi kepala sekolah yang bukan hanya mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, tapi kepala sekolah itu hendaknya di samping mampu meningkatkan kualitas pembelajaran juga harus mampu mengatur atau mengelola seluruh komponen yang ada di sekolah, termasuk kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru atau memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Inilah menurut Stronger bahwa kepala sekolah hendaknya menjadi kepala sekolah yang efektif. Ini hasil yang diharapkan. Akhirnya meningkatkan kemampuan dalam kepala sekolah dalam membimbing guru. Nah, dalam hal ini dalam audit planning khususnya di sekolah magang 1, maka calon kepala sekolah harus melakukan kegiatan yang membimbing guru. Nah, dalam membimbing guru ini pun saya telah melakukan kegiatan yaitu nanti dalam RTK saya akan jelaskan. Yang selanjutnya profil SMP Negeri 2 Monokelingi. SMP Negeri 2 Monokelingi adalah sekolah magang 1 atau sekolah sendiri. Nah, secara singkat bahwa sekolah ini adalah sekolah baru karena baru tahun 2006 didirikan di atas lahan sekitar 2 hektar. Nah, karena sekolah ini masih sekolah tergolong baru, kemudian letaknya juga di daerah ekstramigrasi, dan masyarakatnya mayoritas juga anak 50-50, 1 penduduk asli dan 50 penduduk asli dan 50 pendatang. Kemudian jumlah muridnya ini 202 dengan 8 rombel. Kemudian jumlah guru 18 orang. 2 orang guru setelah S2 termasuk 1 kepala sekolah, dan yang lainnya berstatus atau berpendidikan S1. Kemudian dari 18 orang guru itu ada 10 orang yang PNS, yang istilahnya di PNS. Kemudian 1 kepala tata usaha yaitu berpendidikan S1 namun belum sesuai dengan pendidikan tata usaha. Dan yang lain ada 4 staf tata usaha berpendidikan SMA 2 yang S1 2, dan 2 orang penjaga dan keamanan berpendidikan SMP. Inilah. Kemudian selanjutnya kondisi masyarakat ini di SMP atau di sekolah magang 1 ini, agama mayoritas adalah 90% agama Islam, yang 10% ada Kristen, ada Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, proses pendidikan itu khusus guru agama yang non-muslim diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran tanpa ada paksaan. Namun di dalam kegiatan evaluasi atau ketika melakukan evaluasi, yang non-muslim diberikan kesempatan kepada mereka untuk meminta atau minta uji kepada tokoh agama atau pemimpin agama masing-masing. Inilah kondisi sekolah magang 1 atau sekolah magang atau sekolah sendiri. Dan sekolah magang 2 yaitu di SMP Negeri Muara Kelingi. SMP Negeri Muara Kelingi adalah satu-satunya SMP yang terletak di kota kecamatan. Nah, sekolah ini sekolah cukup lama, cukup tua karena berdiri sejak tahun 1980 dengan 14 rombel. Dengan jumlah siswa 529 dan jumlah tenaga pendidik 36. Dan yang berpendidikan S2 2 orang, termasuk kepala sekolah dan 1 guru. Yang selebihnya ada 2 orang yang berpendidikan masih D1 atau D3. Yang selebihnya itu adalah berpendidikan S1. Ini secara singkat satu profil tentang sekolah magang 2 yaitu SMP Negeri Muara Kelingi. Selanjutnya rencana tindak kepemimpinan atau RTK. Rencana tindak kepemimpinan ini ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, nama kegiatan. Kegiatan rencana tindak kepemimpinan ini adalah upaya meningkatkan kemampuan guru dalam membuat poin-poin melalui pendidikan dan bimbingan di SMP Negeri 2 Muara Kelingi. Dan langkah-langkah yang kedua adalah langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama, prakegiatan
sosialisasi kerjasama dengan kepala sekolah untuk merencanakan atau membuat jadwal kaitannya dengan kegiatan rencana tindak kepemimpinan. Setelah disepakati dan setuju oleh kepala sekolah, kemudian mensosialisasikan kepada dewan guru kaitannya dengan kegiatan rencana tindak kepemimpinan yaitu RTK, yaitu upaya meningkatkan kemampuan guru dalam membuat PowerPoint melalui bimbingan dan pelatihan di negeri 2 Purworejo ini. Setelah diadakan kegiatan dan sesuai dengan jadwal yang disepakati, maka diadakanlah kegiatan bimbingan itu, yaitu dalam kesempatan ini dilakukan 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Sebelum siklus 1 dilaksanakan, dalam pra kegiatan tadi saya sudah mempersiapkan beberapa instrumen. Instrumen itu kaitannya dengan kegiatan bimbingan, yaitu membuat PowerPoint. Jadi sebelum dilakukan siklus 1, saya bagikan kepada dewan guru instrumen kaitannya dengan pembuatan PowerPoint untuk mengetahui sejauh mana kemampuan guru sebelum dilakukan siklus 1. Setelah dianalisis, baru dilakukan kegiatan yang namanya siklus 1. Dan siklus 2 ini langkah-langkah siklus 1, siklus 2 dan yang evaluasi itu langkah-langkahnya. Nanti saya akan lebih lanjut sini. Kemudian yang ketiga adalah metode. Metode yang digunakan dalam kegiatan rencana tindak kepemimpinan itu ada 3, yaitu melalui metode wawancara, metode dokumentasi, dan metode observasi. Ini siklus 1. Jadi siklus 1 berdasarkan grafik ini dapat diketahui, jadi ada 10 guru yang dilibatkan dalam kegiatan rencana tindak kepemimpinan dalam rangka pembuatan PowerPoint untuk melalui bimbingan dan pelatihan, yaitu dari Pak Agus, kemudian Pak Heri, Pak Justin, Pak Mujib, Pak Munawar, Pak Sartika, Pak Sulami, Fitri, Watini, dan Yusnati, 10 orang guru. Nah, dalam siklus 1 ini diketahui bahwa ada 7 orang yang sudah mendapat nilai itu di atas 78, dan ada 3 orang guru yang masih mendapat nilai di atas 7, yaitu 66 dan 69. Nah, setelah dianalisis dalam siklus 1 ini, ketiga guru ini dinyatakan masih belum tuntas. Oleh karena itu, melalui refleksi, refleksi pada siklus 1 ini bahwa perlu dilakukan kegiatan bimbingan kembali pada siklus yang kedua. Hasil tadi kalau kita lihat hasil presentasi dari siklus 1 berarti ada 7 orang yang tuntas, berarti 70% tuntas, dan 3 orang yang belum tuntas, 30% tidak tuntas. Ya, presentasinya. Kemudian siklus 2. Siklus 2 dilakukan pada tanggal 9 November ini, bahwa setelah dilakukan kegiatan pembelajaran pada siklus 2 ini diketahui ini ada 6 orang yang sudah mendapat nilai 100, atau artinya sudah tuntas betul, baik perencanaan, kemudian pembuatan PowerPoint-nya, dan presentasinya sudah bagus. Kemudian ada 3 orang yang nilainya 95 orang dan 91 orang. Namun demikian, walaupun ada 3 orang yang bernilai belum 100 atau 95 orang dan 91 orang, ini dianggap 3 orang itu termasuk tuntas, sehingga dengan demikian bahwa 10 orang telah mengikuti kegiatan rencana tindak kepemimpinan pembuatan PowerPoint pada siklus kedua ini dinyatakan tuntas semuanya atau 100% tuntas. Saya kira hasil presentasinya seperti ini, jadi siklus 2 tuntas 100% dan yang tidak tuntas 0. Yang selanjutnya observasi guru junior. Dalam observasi guru junior ini ada 4 hal yang dilakukan, ada plan, kemudian act, result, monet, reflection. Jadi dalam planning ini, plan rencana, dalam rencana ini yang pertama dilakukan adalah prepare some instrumen, mempersiapkan beberapa instrumen. Termasuk pertama instrumen prakegiatan atau perencanaan, dan instrumen observasi dan instrumen pasca observasi. Jadi 3 instrumen dipersiapkan dalam rangka perencanaan sebelum melakukan kegiatan observasi guru junior. Yang selanjutnya adalah action atau pelaksanaan observasi. Nah, untuk X ini ada observasi,
ada pra-observasi dan pasca observasi. Dalam pra-observasi dan disampaikan kepada guru junior yang akan diobservasi, yaitu yang bernama Ibu Fitri, sarjana pendidikan. Dia adalah guru mata pelajaran TIK. Kenapa saya melakukan observasi terhadap guru junior yang mengajar mata pelajaran TIK, padahal saya mengajar pendidikan agama? Karena kebetulan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan guru ini adalah dalam bidang TIK. Makanya saya berkonsultasi dan bermusyawarah untuk melakukan observasi guru junior terhadap Bu Fitri Novianti, sarjana pendidikan yang mengajar waktu itu mata pelajaran TIK. Dan pada pra kegiatan ini saya atau selaku magang ini akan memeriksa atau meminta kepada beliau tentang perangkat pembelajaran. Kita cek, kemudian menurut kesepakatan bahwa kapan akan melakukan kegiatan observasi kelas. Setelah disetujui dengan jadwal, maka dilakukanlah kegiatan observasi kelas, yaitu pada tanggal 9 November 2015. Nah, dalam observasi ini, maka baik kegiatan guru diobservasi, demikian juga kegiatan siswa yang ada di kelas itu diobservasi, kemudian dilakukan penilaian sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan atau disediakan dalam instrumen observasi kelas. Setelah itu, setelah kegiatan observasi kelas selesai, dilakukan kegiatan pasca observasi, yaitu memanggil guru yang bersangkutan, yaitu guru Novianti sarjana pendidikan, untuk dilakukan tindak lanjut. Itu kaitannya dengan menanya bagaimana kegiatan tadi yang telah dilakukan, kemudian dan seterusnya, lalu tanya jawab berdasarkan instrumen-instrumen yang telah ditentukan. Ini kegiatan X-nya, kemudian yang kita result, ya, atau hasil monitoring dan evaluasi. Jadi setelah kegiatan pra dan observasi dan pasca, itu kan kaitan-kaitannya dalam istilah sudah ada, ini sudah dikalkulasi, dihitung, ada nilainya, sehingga pada hasilnya itu diketahui bahwa perencanaan, nilai perencanaan Ibu Fitri Novianti dalam belajar itu mendapat nilai 93 dan observasi kelas mendapatkan nilai 85. Dan itu sudah disediakan. Yang tadi analyzing result, yaitu menganalisis hasil. Nah, analisis hasil ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan tindak lanjut. Apakah perlu dilakukan siklus yang selanjutnya atau tidak? Karena menurut saya bahwa nilai 93 dan 85 ini sudah tuntas, maka saya hanya melakukan kegiatan ini satu siklus saja. Ini setelah dilakukan analyzing result atau analisis hasil itu. Yang selanjutnya, dari hasil perencanaan dan pelaksanaan observasi itu, jadikan dalam grafik situ. Jadi dalam perencanaan ini Bu Fitri mendapatkan nilai 85. Mohon maaf, perencanaan itu dapat 93,3. Kemudian yang pelaksanaan observasi mendapatkan nilai 85. Ini dari hasil tadi. Yang selanjutnya, pembuatan perangkat pembelajaran. Dalam pembuatan perangkat pembelajaran ini ada 4 hal sebenarnya: pembuatan silabus, RPP, bahan ajar, dan penilaian. Sekarang kenapa penilaian tidak saya cantumkan di sini? Penilaian sudah saya anggap sudah masuk dalam komponen RPP, maka tidak saya masukkan ini. Walaupun sebenarnya ada 4. Jadi instrumen penilaian sudah ada dalam RPP ini. Nah, silabus. Jadi seorang kepala sekolah atau seorang kepala sekolah sesungguhnya adalah guru. Karena kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan menjabat kepala sekolah atau memimpin kepala sekolah. Oleh karena itu, meskipun seorang kepala sekolah, dia tetap harus membuat perangkat pembelajaran sebagaimana layaknya guru biasanya. Oleh karena itu, karena kepala sekolah juga guru, maka harus mampu menjabarkan silabus sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.